tidak berbicara, namun kehadirannya menghakimi. Mimpi buruk menjadi teman tidur para tetua desa. Dalam mimpi itu, pocong Duloh melayang mendekat, wajahnya buram lalu menjadi jelas, ekspresi kematian yang menyimpan kesedihan dan dendam. Tatapan matanya menembus jiwa, membuat mereka terbangun dengan jantung berdebar dan tubuh berkeringat dingin. Beberapa bahkan terbangun dengan bekas cengkeraman samar di lengan, meski tak ada luka. Kehidupan sehari-hari mulai terganggu. Barang-barang bergerak sendiri, disusun ulang menjadi simbol-simbol ritual. Pintu dan jendela terbuka tiba-tiba, suara langkah menyeret kain kafan terdengar di loteng. Makanan mendadak basi, tanaman layu, anak-anak menangis tanpa sebab. Paranoia merajalela, warga saling mencurigai. Desa Tirta berubah menjadi sarang ketakutan. Puncaknya terjadi di rumah Pak Karta. Saat acara keluarga besar, suasana tiba-tiba berubah dingin. Lampu minyak berkedip, aroma tanah basah dan kemenyan menusuk hidung. Hanya mereka yang pernah menghina Duloh yang bisa melihatnya. Pocong Duloh melayang di ambang pintu, wajahnya jelas, tatapan matanya menembus jiwa. Ia tidak menyerang, hanya hadir. Namun kehadirannya cukup untuk menciptakan kepanikan. Teriakan histeris pecah, acara bubar dalam kekacauan. Warga mulai kehilangan akal sehat. Mereka mencari bantuan ke desa tetangga, kepada Ki Buyut, tokoh spiritual yang dikenal bijak. Ki Buyut datang dengan tenang, matanya penuh wawasan. Ia mendengarkan cerita warga, lalu berkata, arwah Duloh terperangkap oleh rasa sakit hati dan dendam. Ia tidak jahat, hanya tidak bisa beristirahat. Ki Buyut tidak menawarkan pengusiran, melainkan penebusan. Ia meminta warga, terutama Pak Karta dan para tetua, untuk merenungkan kembali perbuatan mereka. Mereka dipandu untuk mengingat setiap ejekan, setiap penolakan, setiap fitnah. Proses itu menyakitkan, air mata mengalir, penyesalan membuncah. Mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan monster dari seorang pria yang hanya ingin diakui. Ritual penebusan dilakukan di gubuk Duloh yang telah menjadi puing. Mereka membawa bunga melati, sirih, dan sesajen sederhana. Duduk melingkar, mereka menyalakan kemenyan dan membaca doa-doa pengampunan. Pak Karta berdiri, mengakui kesalahannya dengan suara gemetar. Tangisnya pecah, diikuti oleh warga lain. Saat ritual mencapai puncaknya, angin dingin berhembus pelan. Di antara kabut, sosok pocong terlihat melayang di kejauhan. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan tenang. Ia berhenti sejenak, lalu menghilang ke balik pepohonan. Ki Buyut menunduk, lalu berkata, ia telah mendengar kalian. Sejak malam itu, teror berhenti. Desa Tirta kembali tenang, meski tidak sepenuhnya sama. Gubuk Duloh dibiarkan utuh sebagai tempat ziarah dan pengingat akan pentingnya penghargaan dan empati.